adalah adanya ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam kehidupan kita itu hanya ada dua. Perhatikan firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 35 ini. Kata Allah, setiap yang hidup pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Selama dia hidup, maka Allah akan menguji mereka semua dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan. Allah hadirkan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang baik. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya kepada Kamilah, kata Allah, engkau akan dikembalikan. Ujung kehidupan kita, hadirin yang dirahmati Allah, adalah kematian kita. Tapi sebelum kita berjumpa dengan yang namanya kematian, maka kita akan hidup di kehidupan dunia ini dengan dinamika ujian-ujian yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan ujian kebaikan atau keburukan, kebahagiaan atau kesedihan, itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Nikmat, musibah, sehat, sakit, lapang, sempit, kaya, miskin. Ada saat kita mendapatkan, ada saat kita kehilangan. Ada saat bisnis kita untung, tapi ada saat bisnis usaha kita rugi. Ada saat tertawa, tapi ada saat kita menangis. Ada saat kita dihormati, dimuliakan, dihargai, tapi ada saat kita akan dihina, dicaci maki, dibully, dan segala macamnya. Itulah dinamika dalam kehidupan kita yang kalau kita maknai, itu adalah ujian-ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Maka pesannya sederhana sekali. Siapapun di antara hadirin sekalian yang hari ini sedang dianugerahkan kebahagiaan, kebaikan, jangan sombong dengan keadaan itu. Karena barangkali besok lusa kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga membuat kita merasa terluka dengan keadaan itu. Hari ini yang diberikan harta dunia, diberikan pangkat jabatan, diberikan sesuatu yang mewah, megah, ada segala macam dalam kehidupan. Jangan sombong. Besok lusa barangkali kita akan kehilangan segalanya. Begitupun seterusnya. Siapapun di antara kita yang hari ini sedang disapa dengan kesedihan, dengan sakit, dengan kerugian, dengan sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, maka jangan putus asa, jangan frustasi, karena pertolongan Allah luas dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, untuk senantiasa menjalani kehidupan kita walaupun sulit, walaupun di tengah kondisi sedih, terluka, sakit, dan segala macamnya, kita masih bisa mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Nabi dalam satu hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, mengagumkan keadaan orang yang beriman itu. Kenapa? Sesungguhnya perkara yang datang bagi orang beriman itu semuanya baik. Ahilman, bagaimana keadaan orang beriman itu? Jika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Jika dia mendapatkan kemadorotan, kesedihan, kesulitan, maka dia bersabar, karena itu baik baginya. Itulah sikap orang beriman yang mengagumkan dalam kehidupan. Maka hari ini kita semua sedang berada dalam kehidupan yang penuh dengan ujian. Baik berupa ujian yang membahagiakan, baik ujian yang berupa sesuatu yang menyedihkan. Maka apa sikap terbaik kita agar kemudian kita kuat saat ujian ini? Maka jangan lupa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Saat kita dititipi dengan sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, membahagiakan, ketahuilah itu bukan hanya serta-merta ikhtiar kita, tapi di balik itu ada campur tangan kekuatan Allah yang begitu besar kepada kita. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya karir, yang punya harta meningkat, ingat, Anda hanya dititipkan saja oleh Allah. Kalau Allah mau mencabutnya,
Bisa, boleh, kapanpun, dengan cara apapun, terserah Allah. Maka mulai katakan hari ini, jika ada yang diberikan sesuatu terbaik dalam kehidupan, jangan menganggap ini gara-gara aku, ini karena usahaku. Jangan, tapi katakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua datang dari keutamaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kami tak punya daya, kami tak punya kekuatan, kami tak punya kemampuan, kecuali yang menitipkan semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin yang dirahmati Allah, kita itu dihormati, dimuliakan, dihargai, satu alasannya, karena Allah menutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya dosa, aib, maksiat, kesalahan dibuka oleh Allah, apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Begitupun seterusnya. Hadirin yang hari ini sedang diuji dengan kesulitan, maka tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat memohon, meminta pertolongan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita itu merasa sedang diuji ketika mendapatkan kesulitan dibanding saat mendapatkan kebahagiaan. Saat dikasih sesuatu yang membahagiakan, seolah-olah kita tidak diuji, padahal sebenarnya kita sedang diuji. Selama dengan kebahagiaan itu, dengan kesenangan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu nikmat. Tapi jika sebaliknya, hati-hati, itu namanya istidraj. Jadi kalau dengan pangkat, jabatan, posisi, karir, harta, kesehatan, semua yang membahagiakan tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, hati-hati, khawatirnya itu bukan nikmat, tapi itu adalah istidraj. Satu kondisi yang memang menenggelamkan kita, menjerumuskan kita, malah bukan mendapatkan kebaikan, tapi malah mendapatkan keburukan. Maka oleh karena itu, teruslah mendekat taat kepada Allah ketika kita diberikan kebahagiaan. Tapi juga kadang ahilman, kadang merasa sedih ketika mendapatkan kesulitan, bahkan kita frustasi, stres dibuat. Maka bagaimana caranya, sikapnya agar kita kuat dengan ujian kesulitan itu? Caranya adalah berusahalah untuk belajar husnuzon kepada Allah dengan segala ketentuan. Yakini bahwa apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah memandang sesuatu dalam kehidupan kita berdasarkan logika kita saja, berdasarkan pandangan manusia saja yang barangkali kita terbatas pandangannya. Tapi selalulah meyakini bahwa apa yang Allah hadirkan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitupun kita harus yakin bahwa tidak akan mungkin Allah membebani setiap manusia kecuali Allah tahu manusia itu mampu menerima beban itu. Allah sudah mengukur, menakar kemampuan kita untuk menanggung setiap kesulitan itu. Dan percayalah juga bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka bagi orang beriman, saat dia ditempa dengan musibah, ujian, cobaan, kesulitan, maka dia akan husnuzon dengan kejadian itu. Barangkali itulah cara Allah untuk meningkatkan derajat kehidupannya, cara Allah untuk membuat dia naik kelas dalam hidupnya. Asal sikap yang dihadirkan benar. Maka percayalah, jika kita diberikan skenario hidup apapun itu, baik itu kebahagiaan, baik itu kesedihan, selama skenario itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itu kebaikan. Jika ada di antara hadirin sekalian yang sedang sulit hidupnya, yang mungkin ada yang di PHK, dirumahkan, omset bisnisnya berkurang, dan segala macamnya, ada yang dikasih penyakit dan segala macamnya, mohon maaf, jika dengan keadaan sulit itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita sujudnya lebih panjang, membuat kita sholatnya lebih khusyuk, membuat kita amal solehnya lebih banyak dengan kondisi sulit itu, maka percayalah, di situ ada nikmat yang paling berharga yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau dalam doa bisa menangis, kalau dalam sholat bisa lebih khusyuk, kalau dengan kondisi ini bisa membuat baca Quran kita lebih banyak, lebih panjang, dan lebih sering, itu keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan yang melimpah tapi jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, percayalah badai pasti berlalu. Percayalah
masalah yang datang dalam kehidupan kita pasti akan ada usainya. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana cara kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa usia kehidupan kita yang masih Allah berikan ini.